Ya, betul. Maksudnya bayaran dalam kutip uang ya. Ya. Jadi yo kowe nek misal masuk organisasi, namamu tercantum dalam SK, itu kerjanya harus sama teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Ya, kabarnya, Mas? waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Aku alhamdulillah baik. Sekarang sibuk ngapain aja ini, Mas? Sekarang ini yo biasa sih, sibuk kuliah toh. Nah, selain kuliah juga kebetulan ini kan lagi mencalonkan diri sebagai cawagup gandeng Mbak Tania, maksudnya bersama Mbak Tania ya. Jadi mungkin kesibukanku ya itu sih, kuliah sama di organisasi. Ya, mungkin teman-teman belum ada yang tahu ini siapa, sekarang main jadi apa. Ini Kak Krisna ini pernah menjadi anggota aksi 2018-2019 divisi Pengmas ya, Mas. Lalu pernah Ya, menjadi ketua umum divisi Hima Aksi 2019-2020. Kok bisa, Mas, bisa ikut organisasi itu gimana? Oh ya, ya mungkin aku cerita dari awal dulu ya. Ya. Nah, jadi mungkin kalau ditarik sebelum di dunia perkuliahan, jujur dulu aku waktu SMA atau SMP itu nggak pernah ikut organisasi apapun yang maksudnya di lingkup sekolahan. Seperti OSIS gitu, dulu aku kebetulan nggak ikut. Dan di masuk perkuliahan ini tuh kebetulan janjane waktu dulu aku masih ragu mau ikut dalam organisasi apa enggak gitu. Nah, terus kebetulan Hima Aksi waktu itu open recruitment. Terus jujur aku juga dulu ditawarin sama ketuanya. Waktu dulu ketuanya Mas Mudrik yang sekarang jadi Pak Presma itu. Ya. Tahu nggak? Nah, ya itu. Jadi ditawarin terus akhirnya mendaftarkan diri. Nah, jadi itu kan masuknya di Hima Aksi periode 2018-2019 ya. Nah, di situ selama satu periode itu aku juga benar-benar belajar dari nol di dalam organisasi, maksudnya belajar mengetahui medan organisasi seperti apa, harusnya gimana, dan itu aku lakuin waktu satu periode awal di periode 2018-2019. Nah, terus kebetulan waktu 2019-2020 itu jadi kalau di lingkup himpunan sepengetahuanku selama ini tuh ketuanya itu juga direkomendasikan. Nah, jadi mungkin kalau di Hima Aksi itu waktu dulu Mas Mudrik sudah istilahnya gimana ya, menawarkan aku untuk melanjutkan perjuangan dia di periode itu untuk di periode ke depan. Nah, kebetulan dan waktu musyawarah besar. Jadi di organisasi itu kan di akhir periode itu ada namanya musyawarah besar atau mubes. Nah, di situ serangkaian acara, salah satunya itu penetapan calon kandidat ketua periode depan. Ya. Nah, waktu itu sebelumnya ditawarkan dulu, dan waktu itu saya menawarkan diri karena
Ya, sebelumnya sudah ditawarkan dulu sama Mas Mudrik sebelum Mubes itu. Jadi mungkin sebelumnya sudah mempersiapkan dulu. Nah, waktu Mubes itu saya menawarkan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon Kahim di periode 2019-2020. Dan juga ya di sana juga ya aku kan belajar dari nol itu kan cuman satu periode ya. Ya walaupun alhamdulillahnya secara offline jadi lebih enak dan lebih sering ngopi lah sama Mas Mudrik. Kalau misal ada acara gitu, nanti waktu istirahat itu diajak ngopi sama Mas Mudrik. Oh iya, sebelumnya mau cerita. Jadi Ya di gimana? periodenya Mas Mudrik itu kebetulan cowoknya yang ada di himpunan itu cuman aku yang anggota. Oh cuma Jadi cowok ya, sendiri berarti. ya. Jadi di satu himpunan itu cowoknya cuman aku sama Mas Mudrik. Iya. Nah, jadi kalau misal urusan organisasi, waktu acara lah atau apa itu ngopi sama Mas Mudrik, terus juga Mas Mudrik sering-sering, terus tanya jawab gitu. Nah itu jadi mungkin bekalku selama satu periode selain turun terjun langsung di setiap acara juga ya ngopi-ngopi sama Mas Mudrik itu bekalku. Tapi itu nggak ada Dan yang sukarela gitu Mas, mau mencalonkan jadi ketua. Yang lain itu ada nggak? ya kebetulan waktu itu juga nggak ada di entah di dalam himpunan apalagi di luar himpunan itu nggak ada yang mencalonkan diri lagi selain saya. Jadi lawan kotak kosong kayak di periode ini juga. Apa yang menjadi Mas Krisna tetap konsisten ikut organisasi itu gimana Mas? Oh ya, ya jadi mungkin sebelumnya kan cerita tadi di periode 2019 ini kan saya melanjutkan organisasi itu sebagai ketua himpunan. Dan itu di sana juga walaupun mungkin sudah banyak bekal ya bisa dibilang itu, cuman juga di sana aku juga tetap masih belajar sambil berjalan lah katanya itu seperti itu. Karena juga ya tetap beda jadi anggota sama jadi ketua itu. Soalnya kan tugas Ya, ketua kan mengkoordinir semua divisi, mengawasi semua anggota juga, terus program kerja lain sebagainya lah. Itu di satu periode kemarin itu juga aku banyak belajar. Jadi ketua itu gimana dan ya kalau selama ditanya bentar aku potong Mas. Selama jadi hmm, ketua itu apa? Pernah nggak kan sering sering komunikasi sama yang baru kenal atau gimana itu pernah internalnya itu kayak aku nggak biasa ngomong orang gitu, pernah nggak kayak nggak nyaman gitu, gimana? ya mungkin kalau orang-orang itu kan ngerasanya contoh lah di kelas ya, itu kan ada yang seklik, maksudnya bahasa gampangnya segeng lah. Ya, Ada juga yang teman hanya teman, ya walaupun tetap baik, cuman hanya teman. Ada yang satu geng yang memang enak lah ngomongin apa aja. Nah kalau di organisasi itu juga uh, harusnya itu teman-teman itu bisa profesional. Maksudnya kalau dalam bekerja atau mungkin ya intinya kalau di kelas itu mau temenan geng-gengan atau gimana itu ya terserah lah. Cuman kalau di dalam organisasi waktu rapat, waktu menjalankan program kerja itu sebisa mungkin harus profesional dengan cara ya semuanya teman di sini. Jangan sampai pembahasan atau apa itu bergerombol sesuai gengnya. Itu
di situ juga tugas sebagai pimpinan Ormawa itu menyatukan teman-teman itu, selain mungkin saya pribadi yang maksudnya ngomong sama mungkin yang kalau bisa dibilang nggak segeng itu mungkin. Cuman juga itu tugas pimpinan buat menyatukan kumpulan dari geng-geng itu di tiap kelas mungkin, atau yang tiap angkatan seperti itu. Selama ikut organisasi itu pernah crash nggak sama itu perkuliahan? Oh, maksudnya Itu gimana? tabrakan. Ya, tabrakan. Ya. Jadi kalau mengadakan acara itu mungkin kita cari waktu di yang longgar di Sabtu atau mungkin Minggu, atau mungkin ya kita cari waktu yang slow lah. Cuman selain di teman-teman Ormawa itu juga tetap sering diminta bantuan ikut andil dalam menjalankan proker dari fakultas atau mungkin prodi. Misal prodi ngadain acara webinar kayak. Nah, itu juga pastinya biasanya itu diadakannya hari biasa, hari kerja. Nah, di situ waktu rapat ya kita sambi kalau memang kita bisa sambi. Tapi kalau nggak bisa ya kita izin, dan pastinya bapak atau ibu dosen itu menerima lah kalau memang izinnya itu juga mengurusi kegiatan yang ada di kampus seperti itu. Oh gitu ya Mas. Itu cara gimana? Cara menasehati anggota sulit diatur itu gimana Mas? Selama jadi ketua. Sulit diaturnya gimana maksudnya? Misal orangnya ini malesan, Ya kayak lede-lede entah gitu Mas. ikut rapat, ya juga diingetin lagi. Mungkin sebenarnya itu bisa tugas personal juga. Jadi misal diajak ngopi, paling enak ngajak ngopi pokoknya, misal secara offline ya. Ya. Terus ditanyain, janjian lagi, kamu kenapa kok istilahnya kinerjanya kurang lah. Terus diingetin lagi, kalau kamu misal udah masuk organisasi, kamu harus tahu konsekuensinya. Dan itu tanggung jawab kamu untuk melaksanakan apa yang udah kamu ambil, seperti itulah. Jadi ya diingetin kalau memang konsekuensi masuk organisasi ya kayak gini. Jangan sampai naik dewe lah. Iya. Kadang kan suka kayak di pertengahan tuh kayak malas gitu loh. Udah nggak mood mungkin. Apalagi kan di Ormawa di Ormawa kampus itu kan teman-teman nggak ada bayaran lah istilahnya. Ya, maksudnya bayaran dalam kutip uang ya. Jadi kowe nek misal masuk organisasi, namamu tercantum dalam SK, itu kerjanya harus sama teman-teman yang lain. Soalnya juga itu nggak misal nek kerja untuk dit, cerak kerja untuk dit. Kamu tapi kan ini kan kamu punya nama ikut organisasi. Temanmu juga yang kerja punya nama ikut organisasi. Nah, tapi kok bisane enak-enakan ikut nama tapi nggak ikut kerja. Seperti itu. Tujuannya Mas Krisna ini ikut organisasi itu apa, Mas? Tujuannya? Ya. Tujuannya ya mungkin tujuan karena dapat benefitnya ya. Ya benefitnya itu kan ikut organisasi khususnya di lingkup Ormawa. Itu yang pertama kan nyari pengalaman. Maksudnya pengalaman berorganisasi kayak apa. Terus selain itu juga janjane secara tidak langsung ikut organisasi juga melatih public speaking. Jadinya juga bakal berguna lah untuk di
lingkungan kerja nanti waktu mau kerja itu kan ada wawancara atau interview itu kan juga yang dibutuhin juga apa namanya keahliannya dalam public speaking. Terus juga biar tahu medan organisasi kayak apa, terus mengetahui mencari solusi-solusi kalau misal ada kendala atau apa gitu. Jadi ya kembali lagi itu garis besarnya sebenarnya mencari pengalaman dan mempelajari. Pengalaman. Ya. Terus gimana itu kalau tanggapan Mas Krisna apa mahasiswa bisa aktif dalam organisasi tengah pandemi saat ini? Agar bisa aktif gimana itu Mas? Tengah pandemi kayak gini. Organisasinya atau mahasiswanya? Mahasiswanya. Oh iya. Sebenarnya pandemi ini ya mungkin bisa mempengaruhi, cuman gimana ya? Kita juga bisa mengakalinya lah dengan cara ya kayak gini. Gini ki sama aja lah. Ya mungkin kita nek misal secara offline kita bisa datang ke kampus terus bisa jajaran. Tapi karena pandemi itu keterbatasan, cuman juga ada jalannya dengan cara daring. Ini kan juga bisa dibilang ya ini aktif mahasiswa seperti itu di organisasinya. Kalau di himpunan itu janjane arah geraknya atau mungkin tugas utamanya itu lebih ke akademik karena ya itu terjun langsung ke prodinya. Jadi tugas utamanya itu memfasilitasi kebutuhan yang ada di prodi. Contohnya misal mahasiswa itu butuh yang namanya pelatihan sesuai prodi masing-masing. Jadi biar melatih keahlian mereka di bidang masing-masing itu kami adakan pelatihan-pelatihan. Dan itu memang secara rutin dari periode kemarin. Mas, misalkan kayak ada maba mau ikut organisasi nih. Kan kadang mereka itu kayak mentalnya kayak nggak kuat mikirnya gini. Misal ikut nanti malah tugasnya keteteran atau gimana. Nah itu cara meyakinkannya itu gimana, Mas? Gini, itu kembali ke diri masing-masing sebenarnya. Jadi pilihan mau ikut apa enggak. Itu misal kalau mau ikut ya harus nanggung konsekuensinya. Itu istilahnya ada tugas tambahan lah selain tugas akademik. Nah, tugas teman-teman yang mau ikut Ormawa atau udah ikut Ormawa itu tugasnya bisa pinter-pinter membagi waktu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kan itu kan ada tugas akademik, ada tugas organisasi. Itu pinter-pinter ngebagi waktu mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Inovasi broker saat pandemi kayak gini, Mas, yang paling efektif selain webinar itu apa, Mas? Ada nggak? Ada. Jadi inovasi di kala pandemi yaitu kan sebenarnya di dalam pandemi ini bukan berarti semuanya nggak bisa terlaksana ya. Jadi ada beberapa program kerja yang masih bisa terlaksana, tapi dialihkan secara daring. Nah, ya mungkin kayak pelatihan itu kan juga bisa diadakan secara daring. Terus itu hampir sama kayak webinar lah. BEM Univ itu ada ya, Mas? Ada toh. Bedanya BEM Univ sama BEM fakultas itu gimana, Mas? Gini, jangan-jangan bedanya itu lingkupnya. Lingkupnya kan kalau BEM Univ kan BMKM maksudnya ya, itu kan tingkat atau lingkup universitas. Jadi tugas-tugasnya juga ya lingkup fakultas. Lebih luas ya maksudnya ya?
lingkup universitas ya lebih luas. Kalau berfakultas ya ngurusi di tiap-tiap fakultas seperti itu. Udah, ya udah. Ya, Mas, dilanjut. Makasih Mas Krisna. Oh, udah. Banyak pengalaman yang kita ambil, ilmunya juga dari mulai ngatur waktu, terus menghandle anggota